keputusan Balik DPR RI melawan keputusan Mahkamah Konstitusi betul-betul mendiskreditkan, mengerdilkan peran PDI Perjuangan untuk bisa maju dalam kontestasi pilkada di DKI Jakarta dan di beberapa tempat yang lainnya. Adapun keputusan Balik, kalau betul-betul disahkan menjadi undang-undang, yaitu ketentuan pasal 40 yang dirubah berbunyi: 1. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Betul-betul hegemoni politik kekuasaan yang berusaha mengerdilkan peran PDI Perjuangan. Sebuah gerakan politik hegemoni kekuasaan di mana dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain yang didukung oleh norma dan gagasan yang melegitimasi. Apa yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju Kimples, kita teringat kembali kepada sejarah bagaimana Orde Baru berkuasa, di mana hegemoni kekuasaan begitu mendominasi, termasuk permasalahan hukum. Apa yang terjadi sekarang? Hukum dijadikan sebuah komoditas politik kekuasaan oleh apa yang dinamakan koalisi Kimples, sehingga tidak ada lagi partai idealis, namun yang ada hanyalah partai yang berbagi-bagi kekuasaan. Prihatin. Kalau melihat kondisi terkini terkait dengan keputusan MK yang mengabulkan permohonan Partai Buruh, pada waktu MK membuat keputusan batas usia capres dan cawapres, tidak ada konsultasi Balik DPR dan pemerintah, dalam kurung KPU langsung mengeksekusi. Ternyata setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah keputusan mengabulkan permohonan dari Partai Buruh, ternyata apa? DPR langsung bergerak melakukan Balik DPR mengubah undang-undang pilkada. Ada apa ini? Padahal sudah sangat jelas fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi. Pendirian Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjaga konstitusi supaya tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum dalam upaya menjaga konstitusi. Aktivitas pengujian undang-undang diperlukan dalam Ketatanegaraan Indonesia. Pasalnya UUD 1945 menegaskan apabila panutan sistem ialah supremasi konstitusi, bukan lagi supremasi parlemen. Mahkamah Konstitusi dibentuk guna menjamin tidak ada lagi produk hukum yang keluar dari batasan konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga negara terjamin dan konstitusi itu sendiri terjaga konstitusionalitasnya. Dalam proses pengujian undang-undang memanfaatkan kesepakatan mekanisme yang disebut dengan judicial review. Apa yang dilakukan oleh Balik DPR RI dengan secara tiba-tiba mengubah undang-undang pilkada, dan tampak sekali sebuah
hegemoni kekuasaan politik ditampakkan dan hanya PDI Perjuangan yang berjuang sendirian. Dulu yang berteman sekarang menjadi lawan, dan apa yang dilakukan Balik DPR RI pun menjadi sebuah kontroversial, mendapatkan respon dari para ahli hukum tata negara dan para aktivis, menimbulkan gejolak politik. Berikut ini saya sampaikan respon dari tokoh-tokoh yang menanggapi permasalahan keputusan Mahkamah Konstitusi yang direspon sangat cepat oleh Balik DPR RI dengan mengubah Undang-Undang Pilkada. Semoga mereka tidak melupakan bahwa semua yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan pada Sang Maha Pemilik kehidupan. Namun masih banyak yang buta mata hatinya dan tetap memilih jalan yang jauh dari arti kebenaran. Azab pendusta pilkada. Putusan MK berlaku sejak diucapkan. Peraturan KPU lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun. Putusan MK itu adalah undang-undang, negatif legislature ya. Jadi dia langsung berlaku gitu. Kalau ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan itu langsung berlaku gitu. Tidak ada perdebatan tentang itu. Walaupun sebelumnya sudah diputus oleh MA usia itu 30 pada saat MA itu kan memutus KPU. Ya, memutus peraturan KPU, ya kan? Sedangkan MK memutus undang-undang. Lebih tinggi undang-undang kan? Memutus bahwa undang-undangnya begini. Nah, peraturan KPU itu harus ikut yang undang-undang. Yang undang-undang itu ya putusan MK. Tapi begini, secara hukum begini. Ada apa tidak dalam amar itu menyatakan misalnya putusan ini berlaku kemudian? Ada apa enggak? Kalau tidak ada itu, maka sejak diucapkan itu berlaku. Karena konsekuensinya dengan begitu akibat hukumnya adalah dengan atau tanpa perubahan PKPU berlaku. Sanksinya kalau tidak diberlakukan di pilkada ini tidak segera berlaku titik besok. pakai koma ya Bang ya? Tidak ada titik. Dengan atau tanpa perubahan PKPU, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku. Titik. Sah dijadikan dasar untuk tindakan pendaftaran. Titik. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu, dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat bisa berontak kalau begitu caranya. Coba bayangkan misalnya keluar perpu yang mengembalikan ketentuan tentang threshold 25% suara tersebut atau 20% kursi, atau yang memberlakukan putusan MK 2029, ya, itu sama saja dengan artinya kita tidak bernegara hukum. Putusan pengadilan itu langsung dianulir oleh permufakatan jahat yang di legislatif.
Justru yang harus dilakukan adalah putusan MK itu adalah penghormatan terhadap konstitusi. Jadi membangkang terhadap putusan MK sama saja tidak menghormati konstitusi atau membangkang konstitusi. Padahal DPR dibentuk karena konstitusi. Jadi seperti dia berdurhaka kepada ibunya sendiri, ya. Jadi DPR mau durhaka kepada ibunya sendiri. Jadi tidak ada lain, putusan MK itu harus dijalankan. Akhirnya kekhawatiran kita tentang upaya pembegalan putusan MK oleh Balik DPR RI terbukti. Jadi Balik DPR RI mengaborsi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, final dan mengikat, dengan melakukan revisi Undang-Undang Pilkada yang setahu saya sebenarnya tidak ada di dalam prolegnas. Jadi begitu putusan MK keluar, ada kekuatan di DPR yang kemudian menggalang revisi Undang-Undang Pilkada itu untuk membatalkan putusan MK. Ini adalah penggunaan kekuasaan yang sangat telanjang, sehingga lembaga seperti DPR RI malah digunakan untuk melawan putusan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi beginilah demokrasi kita hari ini. Mereka tetap ingin banyak kota kosong, mereka tetap ingin anak dengan otak kosong tetap hanya melawan kotak kosong. Jadi itulah kondisi kita hari ini. Silakan Anda nilai partai-partai yang mendorong proses perlawanan terhadap MK ini. Apakah memang mereka adalah partai-partai yang berpikir untuk rakyat atau tidak? Kadang-kadang di Indonesia ini kalau bicara teori jadi nggak apa ya, ini bahasa populer aja lah, ini bisa dia maknai sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi. Karena kan putusan MK itu final and binding, tidak ada pilihan lain selain dihormati. Atau ada juga pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahasa lain, ini pembangkangan terhadap konstitusi. Jadi ada teman-teman yang sudah mulai, saya tadi baca Mbak Bivitri Susanti, ini untuk memberikan referensinya, ada apresiasi ke beliau juga, mengatakan kalau DPR melakukan pembangkangan konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka kita pun berhak melakukan pembangkangan sipil. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.